Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kepala sekolah. Semangat pagi, kita bertemu kembali di dalam perencanaan berbasis data. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk memahami salah satu bagian dari profil pendidikan, yaitu tentang literasi, yaitu kemampuan literasi dalam profil pendidikan. Ini bagaimana penjelasannya? Pada kesempatan ini saya akan menyediakan waktu kurang lebih 15 menit, mudah-mudahan cukup. Singkat ini kita bisa memahami lebih mendalam tentang kemampuan literasi. Oke, Bapak Ibu, saya kira kita bisa menyiapkan diri karena ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Oke, kita mulai ya. Ya, kemampuan literasi. Kemampuan literasi itu apa sih sebenarnya itu? Saya akan mencuplik beberapa referensi yang ada terkait dengan kemampuan literasi ya. Pertama, saya menemukan satu referensi yang berasal dari National Institute for Literacy ya, dalam sebuah artikel di internet ya, bahwa literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini adalah pemahaman tentang literasi dengan penjelasan yang sangat luas ya Bapak Ibu, ya, membaca, menulis, berbicara, termasuk menghitung. Ya. Ini diaplikasikan di dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi sangat luas ya, kemampuan literasi menurut National Institute for Literacy ya, ini kita ya. Selanjutnya dari Education Development Center ya, bahwa memahami literasi lebih dari sekedar kemampuan baca tulis ya. Literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill keterampilan yang dimiliki dalam hidupnya. Sejalan dengan kemampuan tersebut, ketika seseorang dapat memaknai literasi, seseorang dapat membaca dunia. Nah, ini lebih pada manfaatnya apa gitu ya. Dengan memiliki kemampuan literasi ini memiliki manfaat untuk membaca dunia. Kalau dulu kita dijelaskan bahwa buku adalah jendela dunia. Nah, sekarang ini di dalam teknologi kemajuan ini media internet sebagai media untuk mengetahui dan membaca dunia. Jadi kalau mendapatkan informasi dari internet ya, informasi yang valid ya, yang memang sahih begitu, berarti Bapak Ibu akan mengetahui banyak hal di dunia ini. Nah, yang terakhir adalah ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, dijelaskan literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Jadi sangat sederhana ya. Kemampuan menulis dan membaca, hanya itu saja. Nah, namun makna literasi sebenarnya memiliki pemahaman yang lebih kompleks dan dinamis, ya, tidak hanya dipahami sebagai kemampuan baca dan menulis. Ya. Mudah-mudahan nanti ada rumusan baru terkait dengan literasi ini yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena perkembangan semakin luas ya itu. Oke, ini tiga hal ya. Tiga referensi tentang kemampuan literasi ya, dari National Institute for Literacy, dari Education Development Center, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, lalu menurut atau deskripsi tentang kemampuan literasi dalam profil pendidikan itu seperti apa? Mari kita lihat ya ini. Jadi deskripsi kemampuan literasi dalam profil pendidikan ya dijelaskan ya, bahwa kemampuan literasi dalam memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi beragam jenis teks. Ya. Kata kuncinya adalah memahami, ya kan, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi. Ya, mengevaluasi jenis teks. Ya. Teksnya itu ada dua macam, yaitu teks informasional dan teks fiksi. Ya, teks informasional itu banyak, ada eksplanasi, eksposisi, laporan, prosedur, deskripsi, kemudian ada karya ilmiah, kemudian ada teks dari surat kabar, dari berita, dan sebagainya, banyak hal. Kemudian ada teks fiksi, ya, teks sastra, ini. Jadi banyak hal ya, dua jenis teks ya, teks informasional dan teks fiksi. Ya, jadi sekali lagi
Ya, kata kuncinya adalah kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi. Oke, ini adalah deskripsi kemampuan literasi yang terdapat di dalam profil pendidikan. Nah, cek saja di kolom deskripsi indikator, ya, deskripsi indikator kemampuan literasi. Silakan dicek di sana. Ya. Nah, kemudian ya, kemampuan literasi dalam profil pendidikan itu ini, Bapak Ibu. Jadi dikelompokkan, ya. Kemampuan literasi dalam profil pendidikan dikelompokkan pada kelompok mahir, ya, kemudian kemampuan literasi caka, kemampuan literasi dasar, dan kemampuan literasi perlu intervensi khusus, ya. Catat Bapak Ibu, ya. Ada mahir, cakap, dasar, dan kelompok perlu intervensi khusus. Nah, ilustrasinya seperti apa? Saya membuatkan ilustrasi seperti ini gambarannya, ya. Ini ada kelompok mahir, ya. Gambarnya saya buat semacam ini. Kemudian ya ada berbagai ya, gambar-gambar teks ini ya. Kemudian cakap, ya kan. Ada teks atau buku kosong, ya. Kemudian kelompok dasar itu ada poin-poin begini, dan kelompok perlu intervensi khusus. Ya, ini ada sebuah teks warnanya merah. Itu. Nah, gambarnya seperti apa? Mari kita lihat ya ini. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak dan Ibu mengikuti asesmen nasional, khususnya adalah siswa-siswa, murid-murid Bapak Ibu mengikuti asesmen nasional, itu diberikan soal-soal, ya, diberikan soal-soal. Soal-soalnya pun beragam pada tingkat kesulitannya. Ada tingkat kesulitan tinggi, ada kesulitan rendah. Nah, itu. Nah, saya mengilustrasikan pada blok warna kuning ini ya. Ini adalah soal tingkat kesulitan sedang, ya. Soal tingkat kesulitan sedang ini. Nah, jadi ketika anak-anak Bapak Ibu, murid-murid kita itu pertama kali menjawab soal, baik soal literasi maupun soal numerasi, itu diberikan soal dengan tingkat kesulitan sedang ini, ya. Apabila, sekali lagi, apabila anak-anak kita bisa menjawab tingkat kesulitan soal sedang ini, maka dia akan diberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Nah, demikian seterusnya, apabila dia masih bisa menjawab lagi untuk tingkat kesulitan yang lebih tinggi, dia akan diberikan soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi, ya, dan seterusnya sampai tingkat kesulitan soal yang paling tinggi, yang paling sulit, gitu. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, ketika anak-anak kita, ya, murid-murid Bapak Ibu itu tidak bisa menjawab pada tingkat kesulitan soal yang sedang, maka dia akan diberikan soal yang lebih mudah lagi, ya, lebih rendah tingkat kesulitannya, lebih rendah, dan seterusnya sampai pada tingkat kesulitan soal yang paling rendah. Nah, ini ya, paling rendah. Jadi gambarannya seperti ini. Saya kasih warna panah. Nah, ini jika bisa menjawab pada soal tingkat kesulitan sedang, maka dia akan diberikan soal-soal yang semakin sulit, ya. Demikian juga sebaliknya, apabila dia tidak bisa menjawab soal yang tingkat kesulitan sedang, dia akan diberikan soal yang semakin mudah. Nah, ini. Nah, dengan begitu kita akan menemukan sebenarnya, ya, kelompok kompetensi literasi mahir, cakap, dasar, dan PIK ini pemahamannya bagaimana, penjelasannya bagaimana, ya. Kita mulai dari yang PIK, perlu intervensi khusus. Nah, ini. Jadi peserta didik, ya kan, pada kelompok PIK ini adalah belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Jadi anak-anak kita pada kelompok ini sama sekali belum bisa menemukan informasi yang secara jelas ada di dalam teks itu, ya, secara nyata, secara eksplisit itu tidak, anak-anak kita belum mampu menemukan.
Ya, ini. Nah, kemudian pada tingkat dasar, pada tingkat dasar ini anak-anak kita sudah bisa menemukan, ya, peserta didik, siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit, ya, yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Jadi sudah bisa menemukan, ya, sudah bisa menemukan. Jadi kemampuannya adalah baru bisa menemukan informasi yang secara eksplisit, secara jelas ada di dalam teks itu, dan juga membuat interpretasi atau pemaknaan. Nah, pada tingkat cakap, ya, pada tingkat cakap peserta didik ini sudah bisa membuat interpretasi dari informasi yang secara implisit, tidak langsung nampak, ya, jawabannya atau informasi yang dimaksudkan, yang diminta untuk diketahui, ya, dan juga bisa membuat simpulan, ya, tapi hanya di dalam satu teks, ya, membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi. Jadi beberapa informasi yang ada dalam satu teks. Jadi beberapa informasi yang ada dalam satu teks ini cakap, ya. Sedangkan pada tingkat kemampuan mahir, ini tingkat kemampuan yang paling tinggi, anak-anak ada peserta mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Jadi ada beberapa teks, ya. Kemudian mengevaluasi isinya, kualitasnya, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Jadi apa sih maknanya gitu? Apa sih manfaatnya dari informasi dalam teks ini bagi saya, misalnya seperti itu. Ini merefleksikan, ya. Ini. Jadi bisa melakukan mengintegrasikan informasi lintas teks. Jadi beberapa teks seperti gambar ini. Jadi banyak teks ya dari berbagai, ya, berbagai asalnya. Kemudian dia bisa mengintegrasikan sekaligus melakukan evaluasi dan bersikap reflektif terhadap isi teks tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi, ya, anak-anak kita itu kemampuannya dikelompokkan dalam PIK, ya, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Nah, catatannya di mana? Catatannya adalah di dalam profil pendidikan Bapak Ibu sekalian, ya, apabila, ya, pada kelompok PIK perlu intervensi khusus yang warna merah ini, dan dasar ini masih ada persentasenya, masih ada angkanya, ya, masih ada angkanya. Berarti Bapak Ibu, ya, tim perencanaan berbasis data di sekolah, Bapak Kepala Sekolah, ini perlu mencari, menemukan, ya kan, akar masalahnya. Akar masalahnya itu di mana? Kok masih ada angka dasar, angka pada kelompok dasar dan perlu intervensi khusus. Nah, ini berapa persen? Atau istilahnya seberapa persen pun, nah, sekecil apapun, ini perlu ditemukan akar masalahnya. Nah, itu. Ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian kalau mahir dan cakap ini harusnya memang, ya, anak-anak kita semakin baik, ya, dari tahun ke tahun ini berada pada kelompok mahir lah nantinya, itu ya. Oke. Demikian Bapak Ibu, ini ilustrasi kelompok kemampuan literasi dan numerasi sebenarnya, ada numerasi. Yang membedakan untuk numerasi adalah penjelasan di sininya. Ya, penjelasan di bahan dan levelnya nanti. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini belum memiliki pemahaman tentang deskripsi setiap indikator di dalam profil pendidikan, itu silahkan mengklik link berikut yang ada di deskripsi, ya, di deskripsi. Silahkan diklik, kemudian diambil atau di-download, ya, di-download glosarium indikator profil pendidikan itu, kemudian Bapak Ibu bisa mendiskusikan dengan tim, ya, perencanaan berbasis data di sekolah. Silakan satu persatu, ya kan, dipelajari dengan memasukkan nomor indikatornya, ya. Nomor indikatornya masukkan dalam kotak paling atas itu A.1, A.2, A.3 dan seterusnya itu, ya kan. Kemudian di bawahnya akan muncul deskripsinya, ya, deskripsinya. Oke, silahkan
Bapak Ibu punya, silahkan di-download itu, memang dipersiapkan untuk Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah dan Bapak Ibu tim perencanaan berbasis data. Semoga semakin membantu untuk mempermudah memahami tentang profil pendidikan dan perencanaan berbasis data. Oke Bapak Ibu sekalian, ya, terima kasih atas kesediaannya untuk sampai selesai menyaksikan video ini sebagai referensi untuk belajar bersama tentang perencanaan berbasis data. Nah, jika bermanfaat silahkan di like, di share, dan tentu saja saat ini saya percaya Bapak Ibu sedang dalam keadaan sehat walafiat, merasakan kebahagiaan pagi ini dan sepanjang hari ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bahagia dan tentu saja tidak keberatan jika Bapak Ibu subscribe ya, silakan subscribe, kemudian boleh juga dibagikan kepada orang lain supaya semakin banyak yang terbantu untuk memahami perencanaan berbasis data, khususnya adalah memahami tentang kompetensi literasi yang ada di dalam profil pendidikan ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Salam kemajuan ya Bapak Ibu sekalian, kejar kemajuan ya, raih kemajuan dan bagikan kemajuan itu untuk orang lain sehingga Indonesia akan semakin maju pendidikannya. Salam maju pendidikan Indonesia. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Sampai ketemu di lain kesempatan dan sampai jumpa di lain